Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan Kak Miracle. Kita mau kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau begitu baik bagi kami, begitu setia bagi kami. Biarlah kami kembali lagi Tuhan untuk beribadah kepada Engkau di sore hari ini. Berikan kami sukacita yang penuh untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap bersukacita katakan amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita percaya walaupun gunung-gunung beranjak, walaupun ada masalah apapun, kita tetap bersama Tuhan Yesus. Kita pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Kita lebih semangat lagi adik-adik untuk memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyah. Tak akan beranjak, tak akan bergoyah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita pujikan dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita pujikan dari awal ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus itu mengasihi setiap kita. Biarlah kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ayo adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Beri kami hati Tuhan untuk mencintaimu, untuk mengasihimu lebih lagi. Cinta
rencana-Mu. Kita bersama-sama menyembah Tuhan ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami, pakailah hati kami Tuhan, untuk mencari kemuliaan-Mu, mencari alat-Mu. Haleluya. Ajari kami mengasihi, ajari kami mengampuni, Yesus. Ajar kami mengerti hati-Mu Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk mengenal kasih-Mu. Haleluya. Kami mau bersyukur, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia. Kami mau berterima kasih atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tak pernah berhenti, tak pernah habis Tuhan. Kasih yang Kau berikan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami tumbuh menjadi anak-Mu yang indah di hadapan-Mu, Yesus. Semakin dalam pengenalan kami akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Sebab kami mau bersyukur Engkau, ya Tuhan. Ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Saya salam pada Kak Dian Permata. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian selama 1 bulan berturut-turut. Kalian berharap adik semua tidak bosan-bosannya. Yuk kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur. Kami memasuki Sabtu yang terakhir di bulan Januari ini ya Bapak. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami semua, bahkan penyertaan yang begitu luar biasa bagi seluruh anak-anak-Mu. Bapak, sebenarnya kami akan mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik, sehingga ketika firman itu disampaikan, itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak. Kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Shalom adik-adik semua. Oke, hari ini kalian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Siapa yang di sini mau dekat sama Tuhan? Angkat tangannya. Kalian mau dekat sama Tuhan, dan kalian berharap adik-adik juga mau dekat sama Tuhan. Jadi adik-adik, kita akan belajar tentang seorang pribadi, seorang ibu-ibu, nenek-nenek, atau kalian menyebutnya apa? Kita akan belajar bagaimana seseorang ini, pribadi ini, belajar hidupnya mendekat dengan
Allah saja. Ketika kita sudah menjadi orang yang dekat sama Tuhan, ketika kita sudah menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan takut oleh apapun. Kita gak akan khawatir karena kita kenal, kita tahu siapa yang menjadi Allah kita, siapa yang menjadi Bapa kita, siapa yang menjadi Tuhan kita. Kita akan melihat kisah dari seorang janda miskin. Nah, udah dia janda, miskin pula adik-adik. Dia udah hidup sendirian dan tidak punya harta. Ya, kita bisa melihat bagaimana dari kisah seorang janda miskin ini, hidupnya bergantung kepada Tuhan. Hidupnya percaya sepenuhnya sama Tuhan. Bahkan dia melakukan apa adik-adik? Kalau dari tahu, dia menyerahkan seluruh apa yang dia punya kepada Tuhan. Dia memberikan semua apa yang dia miliki kepada Tuhan. Kalau sekarang ada yang tanya, adik-adik punya apa? Mau nggak dipersembahkan sama Tuhan? Mau nggak memberikan apa yang adik-adik miliki saat ini semuanya kepada Tuhan? Pasti adik mikir, wah, kalau kasih Tuhan semua, nanti aku pegang apa, Kak? Kalau kasih Tuhan semua, nanti gimana aku besok, Kak? Kita pasti akan masih berpikir hari esok nanti gimana. Tapi kita melihat dari kisah janda miskin ini, dia memberikan semua apa yang dia miliki. Kita buka di kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Judul perikopnya adalah persembahan seorang janda miskin. 41 mengatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus duduk-duduk, sambil duduk dia memperhatikan peti persembahan yang berada di dekat bait Allah. Dan dia memperhatikan setiap orang yang memasukkan persembahan. Ternyata Tuhan Yesus juga masa itu lagi kurang kerjaan adik-adik, kayak lagi bengong, terus dia ngeliat dia peti persembahan dan dia melihat bagaimana orang kaya memberikan persembahan begitu besar. Dikatakan banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Tuhan perhatikan. Lalu ayat 42 dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Seorang janda miskin memberikan dari apa semua yang dia miliki saat itu. Dia berikan kepada Allah. Orang kaya memberi dari banyak kelimpahannya, tapi janda miskin memberi dari kekurangannya. Ayat 43 dikatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan nih suatu pengertian atau suatu nasihat kepada murid-muridnya. Dia memanggil murid-muridnya, hai murid-muridku, ayo datang ke sini. Kuperlihatkan kepada engkau suatu hal yang luar biasa. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi Tuhan Yesus memberikan suatu pengertian kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah bahwa sesungguhnya janda miskin inilah yang memberikan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang lainnya. 44 dikatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Nah, seperti kalian bilang tadi, ketika seseorang memberikan dari kelimpahannya itu gampang. Adik-adik punya 100.000, diminta 10.000, adik-adik kasih nggak? Kasih. Karena adik-adik masih punya 90.000 yang lebih besar dari 10.000. Tapi kalau adik-adik punya 10.000, diminta 8.000, adik-adik mau nggak? Pasti berpikir, masa sih aku harus memberikan 8.000 dan sedangkan aku cuma 2.000? Nggak mau Tuhan. Kalau bisa ya 50-50 lah, 5.000 lah Tuhan, biar adil. Banyakan kita bernegosiasi kepada Tuhan. Dan dikatakan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Janda miskin tahu siapa Allah yang dia sembah. Janda miskin mengenal siapa bapaknya. Janda miskin tahu, kalaupun aku persembahkan semua yang aku miliki, aku yakin dan percaya Tuhanlah yang akan
memelihara. Janda miskin ini tahu arti hanya dekat Allah saja. Tadi pujian-pujian yang nyanyikan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripada nyala keselamatanku. Jadi pujiannya mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan hanya dekat uang saja aku tenang, tapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Janda miskin ini tahu kalau dia dekat sama Allah, kalau dia hidup bersama dengan Allah, sekalipun dia memberikan seluruh hartanya, dia gak perlu takut, dia gak perlu khawatir, dia gak perlu bimbang, dia gak akan berpikir untuk hari esok, enggak. Yang dia tahu, Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini apa yang kita punya, sekalipun diminta sama Tuhan, sekalipun kita persembahkan kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang akan memelihara untuk hari-hari esok. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Burung tuh adik-adik, mereka yang gak nabur aja dikasih makan. Bunga bakung yang tidak meminta Tuhan dandani. Terlebih lagi kita anak-anaknya. Jadi pesan kalian pada sore hari ini, mari kita dekat sama Tuhan. Mari kita bersandar hanya kepada Tuhan. Kita meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memegang seluruh kendali kehidupan kita. Jadi walaupun hari ini kita memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Janda miskin memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki kepada Tuhan. Kalau janda miskin ini bisa, kita juga pasti bisa. Kalau kita memberi dari kelimpahan kita, itu adalah hal yang biasa. Ya, ketika kita memberi dari kekurangan kita, itu adalah hal yang luar biasa. Diperlukan kerendahan hati untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, jangan kita menjadi orang egois. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi ketika kita melihat orang-orang sekeliling kita membutuhkan pertolongan, mari kita saling membantu. Sekalipun kita punya satu roti, kita berikan kepada yang membutuhkan. Separuh atau, kamu belum makan ya? Aku kasih bagianku, kita separuhan ya, kita berbagi sama. Nah, itu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan biar pada sore hari ini adik-adik mempraktekkan apa yang dikebenaran firman Tuhan untuk belajar memberi, belajar mengasihi, belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Ingat, hanya dekat Allah saja. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir akan apapun. Ingat adik-adik, siapa yang memelihara kita? Siapa yang menjaga kita? Yaitu Tuhan Yesus. Dia Bapa yang gak pernah berhutang. Dia Tuhan yang tak pernah lupakan janji-janjinya. Ketika kita melakukan apa yang baik, maka Tuhan akan memberikan juga yang terbaik bagi setiap kehidupan kita semua. Kita akan ketemu lagi di minggu depan adik-adik dengan kakak yang lain. Kita bersuka cita, kita bergembira, kita masuki bulan Februari nanti dengan penuh sukacita kembali. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Kita akhiri kebenaran firman pada sore hari ini. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat kebenaran firman pada sore hari ini. Kami mengucap syukur dan kami belajar untuk kami bergantung hanya kepada Engkau dan meyakini bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang dan kami tak perlu khawatir akan apapun. Sekalipun kami memberikan apa yang ada dalam diri kami semuanya kepada Engkau, kami percaya Engkau lah Allah yang memegang seluruh kehidupan kami. Tak perlu kami khawatir, tak perlu kami bimbang, tak perlu kami takut akan apapun, sebab Engkau Allah yang menggandeng kami dengan tangan kananmu yang bawa pada kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini. Berikan mereka hati yang bersukacita, berikan mereka hati yang bersemangat untuk mereka datang kembali beribadah di hadapan Engkau di besok minggu depan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Engkau yang akan berkati seluruh sekolah mereka. Jadikan mereka orang-orang yang pintar dan berhikmat di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kita semua yang sudah berdoa dan mengucap syukur di hadapan Tuhan berkata, amin. God bless you adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Ku mau selalu